Berikut ini akan kami jelaskan pengujian capture data LCD pada device speedgun radar buatan Bushnell, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan jarak jauh ya, berbasis radar buatan Bushnell. Jadi dalam video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kit rangkaian yang sudah saya buat mampu mengcapture atau membaca data yang ditampilkan di LCD statik daripada speedgun radar ini. Baiklah, untuk memulai pembahasan saya perlu jelaskan sedikit apakah speedgun radar Bushnell tersebut, yaitu alat ukur kecepatan yang menggunakan teknologi digital untuk menyediakan hasil pengukuran kecepatan sesaat dengan ketelitian kurang lebih 1 mil per jam. Kemudian alat ini cukup sederhana, tunjuk saja apa yang akan diukur, kemudian dan tembakkan ya penembak radar itu pada semua jenis peralatan olahraga seperti bola dan seterusnya. Kemudian alat ukur ini mampu mengukur kecepatan baseball ya, dalam range 10 sampai 110 mph dari jarak 90 feet dari bola yang sedang diukur. Dan kemudian juga mampu mengukur kecepatan balap mobil ya, dengan range 10 sampai 200 mph dari jarak 1500 feet. Kemudian alat ukur ini, yaitu alat ukur kecepatan ini, membutuhkan 2 buah baterai alkalin berukuran C. Kemudian untuk menginstalnya, buka tutup bagian bawah, kemudian putar, kemudian masukkan dan kemudian tutup kembali dengan cara memutar penutupnya. Kemudian cara menggunakannya ya, itu cukup tekan tombol on untuk menghidupkan alat ini. Tombol on ada di bawah LCD, jadi seperti di sini ada tombol on untuk menghidupkannya. Jadi maka akan tampil angka yang ada di situ mengindikasi bahwa alat sudah diaktifkan. Kemudian untuk memulai pengukuran, tunjukkan atau tujukan alat ukur ini pada target, lalu tekan tombol trigger. Tombol trigger adalah tombol yang ada di bagian depan ini. Jika ini kita pegang, maka di sini bisa kita tarik menggunakan jari telunjuk kita, seperti kita sedang menembak target yang ada di depan sana. Kemudian perlu diingat bahwa untuk mendapatkan akurasi yang paling baik, maka pengukuran target tersebut, arah dari penembakan harus searah dengan gerakan dari objek yang sedang diukur kecepatannya. Jangan mengukur dalam arah tegak lurus atau perpendikular terhadap kita pengukurnya atau terhadap alat ukur Bushnell speedgun tersebut. Kemudian untuk mematikan, tekan tombol yang ada di bawah LCD tersebut kurang lebih 3 detik hingga tampilannya itu menghilang. Di sini kita tekan agak lama, yaitu kurang lebih 3 detik, maka di sini akan mati alat ini. Alat pengukur kecepatan ini menggunakan teknologi automatic battery saving shut off. Jadi jika tidak digunakan dalam 10 menit, maka dia akan mati dengan sendirinya. Bushnell akan secara otomatis dimatikan oleh prosesor yang ada di dalamnya. Jika simbol baterai tampak di bagian sudut kanan bawah dari LCD atau display, maka baterai sudah saatnya diganti dengan yang baru. Kemudian di sini ada tanda seperti ini menyatakan bahwa ketika sedang mengukur itu akan diindikasi ketika tombol dial atau tombol trigger kita picu, maka di pojok kanan atas akan muncul tanda seperti ini yang mengindikasi bahwa radar sedang dipancarkan dalam proses pengukuran tersebut. Kemudian teknik yang digunakan untuk mengukur ini adalah menggunakan efek Doppler, yaitu teknik bahwa frekuensi yang dikembalikan itu tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan tadi ya, dari objek yang sedang bergerak tadi. Jika objeknya sedang mengalami
gerakan atau percepatan. Oke, spesifikasi dari alat ukur ini seperti ini, yaitu 10 sampai sekian untuk jarak sekian atau untuk mobil sekian. Oke. Menggunakan 2 buah baterai ukuran C, kemudian bekerja bisa sampai 20 jam dan suhu kerjanya adalah seperti itu. Baiklah, kita lihat dulu beberapa gambar yang sudah saya miliki, yaitu sebelum saya bisa mengcapture data yang ada di sini, yaitu saya sudah melakukan pembongkaran. Ini dilakukan oleh klien saya sendiri, yaitu bahwa sudah disediakan foto, ternyata tampilan alatnya seperti ini. Di sini adalah transmitter dari radar, kemudian di sini adalah rangkaian displaynya, dan kemudian di sini ada tombol trigger atau tombol pemicu. Okay. Kemudian tampak belakang dari port yang sudah kita tunjukkan tadi, bahwa di sini ada kabel lagi yang ke arah sana, yaitu ada 2 PCB, berarti PCB yang ada tempelan LCD-nya di sini tadi, dan juga PCB yang lain, yaitu yang ada di sini. PCB ini digunakan untuk proses driving dari transmitter radar, kemudian transmitter dan receiver radar. Kemudian di sini adalah prosesor yang mengendalikan kerja display ini. Oke. Di sini adalah konektor ke dial ke bagian sini. Oke. Di sini ada PCB, di sini nanti letak baterainya. Jika ditombol di sini, jadi nanti akan masuk ke melalui kabel yang ada di bawah ini, yaitu kabel yang ada di sini, yaitu menyalurkan jatuh daya dari baterai dan juga penekanan tombol tadi. Oke. Sedangkan penekanan tombol yang dari depan itu ada di bagian sini. Jadi pin-pin inilah yang penting perlu kita sambungkan nanti ke hardware yang akan saya sediakan, yaitu kit rangkaian yang mampu mengcapture. Di sini tampak sudah ada rangkaian yang sudah saya siapkan. Di sinilah radar yang dimaksud, ya. Kemudian ini saya buka, saya bongkar, kemudian saya sambungkan pin-pin LCD tadi ke sini, ke kabel ini, kemudian masuk ke microcontroller atau kit rangkaian yang sudah saya sediakan ini. Oke, ini banyak sekali karena ada 7 bit untuk LCD dan 4 untuk backplane-nya. Kemudian di sini sudah saya sediakan kabel untuk komunikasi serial dengan komputer, yaitu melalui RS232 melalui kabel ini. Oke, kemudian di sini adalah kabel downloader untuk microcontroller yang ada di kit yang sudah saya siapkan ini. Kabel ini sementara ini belum saya copot karena ini masih dalam proses pengembangan, atau barangkali nanti kalau ada perubahan-perubahan. Maka di sini yang saya ambil hanya bagian catu dayanya, yang merah ini 5 volt, yang ini ground. Saya ambilkan dari downloader atau alat untuk mengisikan program ke dalam microcontroller di dalam kit saya tadi. Oke. Sini adalah kabel untuk RS232 atau koneksi serial ke komputernya. Jadi nanti data yang ada di LCD ini akan dibaca oleh microcontroller yang ada di sini, kemudian hasilnya akan dikirim ke komputer melalui kabel yang ini tadi. Oke, ke komputer. Baiklah, ini saya siapkan ke arah sini. Kemudian tombol yang ada di sini ini sudah bisa saya bongkar pasang seperti ini. Nanti bila mana saya membutuhkan akan saya pasang kembali di sini. Oke, tombolnya sementara saya lepas dulu. Kemudian ini adalah penutup dari. Oke, di sini ada beberapa skrup yang digunakan untuk memasang. Di sini sementara skrupnya belum saya pasang. Kemudian di sini saya ikat dengan karet gelang seperti itu. Oke. Baiklah, ini akan saya tunjukkan beberapa gambar lagi yang sudah saya miliki, yaitu saya lakukan pengukuran terhadap sinyal yang ada di LCD tersebut. Tampak di sini osiloskop, kemudian di sini adalah speed gun radar, kemudian di sini adalah catatan saya tentang pin-pin koneksi LCD. Jadi saya sudah melakukan eksperimen sehingga saya memahami
mampu mengidentifikasi letak pin-pin dari segmen maupun backplane dari LCD statik ini. Oke. Kemudian di sini adalah hasil eksperimen pengukuran untuk sinyal yang ada di LCD statik. Ini adalah contoh sinyal backplane, kemudian ini adalah sinyal segmen. Kemudian di sini juga sinyal backplane dan juga segmen ketika sebuah segmen itu menyala. Yang ini tadi ketika sebuah segmen ini tidak menyala. Kemudian di sini adalah contoh lain dari sinyal segmen dan juga backplane-nya. Oke, sebuah backplane dan kemudian di sini adalah sebuah segmen. Sinyal untuk sebuah segmen. Di sini menunjukkan satu frame dari titik ini sampai titik ini adalah satu frame. Di sini adalah 2,5 milisekon. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di situ sekitar 10 milisekon satu frame-nya. Oke. Di sini juga masih mengukur satu frame. Kemudian di sini adalah satu pulsa 50 mikroskon yang dikalikan 1, 2, 3, 4. Oke. Ini adalah beberapa sinyal yang sudah saya miliki untuk membuat programnya nanti. Kemudian program saya susun menggunakan editor AVR Studio 4, itu mikrokontrolernya ATmega 8. Kemudian saya sediakan beberapa file yang sudah saya siapkan sehingga proses capture-nya dapat berlangsung. Kemudian di sini saya buat skema program bahwa nanti saya berharap bahwa speedgun Bushnell ini mampu saya on off kan dari komputer, lalu mampu saya dial atau saya lakukan proses pengukuran dari komputer. Saya kendalikan dari komputer maksudnya, dan juga memungkinkan kita untuk mendial menggunakan secara manual melalui tombol trigger yang ada di depan sebelah sini. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan di sini bahwa saya sudah sambungkan USB to serial port COM ada di port 10. Jadi inilah nanti saya koneksi melalui COM 10. Jadi di sini saya sudah memiliki program putih, kemudian sudah saya konfigurasi di COM 10 dengan baud rate 57600 dan juga bit datanya 8, stopnya 0 tanpa parity. Oke. Baiklah, ini saya buka saja programnya, kemudian di sini saya kecilkan dulu supaya saya bisa menampilkan secara bersamaan dengan visual dari yang sedang kita lihat di LCD ini. Jadi di LCD ini kemudian di sini. Oke. Baiklah, untuk yang pertama akan saya hidupkan ini menggunakan instruksi yang ada di putih. Saya ketik saja untuk instruksinya seperti tampak di program yang sudah saya buat, yaitu ada di bagian protokol ini. Untuk perintah menghidupkan adalah kita ketikkan O, kemudian huruf besar atau huruf kecil sama saja, kemudian untuk mematikan adalah off, adalah F, tombol F, diakhiri dengan enter tentunya. Untuk auto dial, yaitu untuk mendial setiap durasi waktu tertentu, auto dial, maka dia kita beri perintah. Kemudian untuk manual dial atau untuk juga menghentikan auto dialnya, maka kita tinggal ketikkan N. Kemudian untuk mengubah satuan pengukuran dalam satuan MPH, kita ketikkan M. Untuk berubah ke KPH, itu kita ketikkan K. Kemudian untuk periode, yaitu periode auto dialnya adalah kita setting dari P, karena mengingat menurut penjelasan kata produknya tadi adalah 10 detik akan mati dengan sendirinya, maka periode ini maksimal 10 detik. Satuan dari periode dalam dalam kit program yang saya buat ini dalam satuan mili detik. Jadi kita bisa isi dengan 10.000 nantinya maksimum. Oke, kemudian di sini ada dial duration atau lamanya kita menekan tombol trigger atau tombol dial. Bisa kita setting di sini juga dalam satuan mili detik.
Misalnya kita setting 500, maka dia berarti kita setting 500 milidetik, yang berarti setengah detik, maka artinya nanti jika kita memberikan instruksi auto dial, maka proses dial dilakukan dengan seakan-akan menekan tombol yang ada di sini, di bagian sini itu selama setengah detik. Tetapi karena ini dikendalikan oleh komputer, maka instruksi dial itu dikirim dari komunikasi serial ini, kemudian diterima oleh microcontroller atau kit ini, kemudian diteruskan ke tombol sini. Jadi jalur kabel ini tidak hanya berisi jalur koneksi dengan LCD-nya saja, tapi juga dengan tombol yang ada di dial atau trigger, dan juga tombol yang ada di bagian on off dari device ini. Jadi sudah saya sambungkan ke bagian microcontroller ini, sehingga memungkinkan kita bisa mendial menggunakan instruksi dial, yaitu D ataupun auto dial. Juga mengubah satuan menggunakan instruksi K, kemudian untuk kilo, dan M untuk mega, mega per jam atau per hour. Baiklah, sekarang akan saya hidupkan. Di sini kondisi LCD-nya masih mati, tidak ada tulisan apapun di sini. Kemudian di sini baterai sudah saya masukkan ke dalam speedgun radar ini. Sudah saya masukkan ke sini baterainya. Kemudian sekarang saya tinggal gunakan saja. Baiklah, saya berikan instruksi on untuk menghidupkan. Di sini saya ketik O, kemudian saya tekan enter, maka di LCD-nya ini akan hidup. Di sini tertulis KPH, berarti di sini juga KPH atau satuannya adalah kilo per jam. Kemudian jika saya ingin mengubah menjadi mega, maka saya ketikkan saja di sini M, lalu saya tekan enter, maka di sini sudah berubah menjadi mega. Kemudian jika saya ingin mematikan, seperti di penjelasan yang sebelumnya ini tadi, yaitu kita ketikkan di sini F, yaitu untuk mematikan. Jadi saya tekan F saja, kemudian saya tekan enter, maka LCD akan mati seperti ini, turn off. Kemudian di sini ada instruksi auto dial. Perubahan satuan sudah kita demokan. Kemudian di sini auto dial dan manual dial. Saya hidupkan kembali untuk memberikan instruksi-instruksi itu, yaitu saya on kan dengan tombol O, lalu enter. Untuk manual dial itu kita tekan D. Namun demikian di sini perlu kita setting dial duration-nya berapa. Kita ketik saja huruf T di sini, lalu tekan enter, maka dialnya adalah 500 atau dalam satuan milisekon, berarti setengah detik dialnya. Atau seakan-akan tombol dial ini ditekan selama setengah detik jika di sini nanti kita berikan instruksi D maupun auto dial. Sekarang saya berikan D atau dial. Saya berikan dial di sini D, kemudian di sini terukur misalnya 68 mph, maka di sini juga 68. Saya dial lagi D, enter. 67. Sekarang saya auto dial, tetapi saya cek dulu berapa periodenya. Saya tekan P dulu, yaitu setiap 2000 atau milisekon atau 2 detik. Setiap 2 detik maka ditekan tombol dialnya selama 500 milidetik. Jadi setiap 2 detik setengah detiknya itu di dial, dengan menekan tombol dialnya setengah detik. Proses dial juga bisa kita lakukan secara manual dari ini. Jadi di sini nanti kalau saya tekan tombol dialnya ini atau tombol triggernya, di sini akan diberikan hasilnya. Saya dial. Di sini nomor 8. Saya dial lagi. Di sini tidak ada tampilan, maka di sini juga akan kosong. Seperti itu dial manual dari alat ukur kecepatannya, dan juga dial secara dari program komputernya. Di sini diberikannya instruksi dari komputer melalui komunikasi serial ini. Kemudian coba saya sekarang lakukan auto dial, maka saya tekan saja huruf A, lalu saya enter, maka di sini akan proses auto dial. Di sini tampak berkedip-kedip ini gambar
ringingnya atau kemancarannya, kemudian di sini berubah-ubah. Oke, angka yang di sini dan di sini sudah sama. Kemudian di sini ada gambar baterai, ini memang baterainya sudah low, sehingga di sini ketika di sini ada gambar baterai pun di sini akan tampak tulisan BAT seperti itu. Dan MPH adalah satuannya yang berlaku di sini. Oke. Sekarang saya akan gerak-gerakkan tangan saya di depan sini. Oke, di situ 15, kemudian saya gerak-gerakkan di depannya maju mundur seperti ini searah dengan gerakan ini. Oke, 16. Kemudian saya hentikan dengan N. Oke. Tekan tombol N saja, kemudian enter, maka proses pengukurannya akan selesai. Oke, kemudian di sini ada auto dial unit periode. Oke, sudah selesai apa yang sudah saya demokan. Sekarang saya matikan kembali dengan tekan tombol F lalu enter, maka di sini akan mati dan kemudian di sini akan ditampilkan pesan seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.